Umat yang dikasihi Kristus, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah di GKI Kebonjati. Dalam ibadah Jumat Agung ini, marilah kita beribadah untuk dapat memahami dan menghayati makna kedaulatan Allah di dalam salib, serta mewujudkan penghayatannya melalui hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. Umat dan simpatisan yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Kebonjati, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan memberkati. Ibadah Jumat Agung hari ini pukul 7.30, pukul 10, dan pukul 16.30 di GKI Kebonjati dilayani oleh Pendeta Suryaman. Umum 1 pukul 7.30 dan umum 2 pukul 9.30 di Bajem TKI dilayani oleh Pendeta Daud Solihin. Ibadah Minggu Paskah Minggu 31 Maret 2024, umum 1 pukul 7.30, umum 2 pukul 10 di GKI Kebonjati dilayani oleh Pendeta Agnes Imawarti Sunyoto. Umum 1 pukul 7.30 dan umum 2 pukul 9.30 di Bajem TKI dilayani oleh Pendeta Yoce Handri Karu. Remaja dan pemuda pukul 10 di GKI Kebonjati akan digabung bersama dengan ibadah umum. Anak sekolah minggu 1 pukul 7.30 dan anak sekolah minggu 2 pukul 10 di GKI Kebonjati, ibadah kelas batita sampai dengan ture di Gedung Barat lantai 1 dan 2. Anak sekolah minggu pukul 7.30 di Bajem TKI, ibadah kelas batita sampai dengan kelas besar. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, hari ini kita akan bersama merenungkan peristiwa Yesus disalib. Melalui ibadah kita hari ini, kita diajak untuk mengingat dan merenungkan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita pada kedaulatannya. Lihatlah anak insan yang menerangi kelamnya dunia. Lihatlah
anak insan berjubahkan kain ungu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes peluh dan darah mengucur membasah bumi, serasa lutut tak mampu menopang tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak, melayang menghujam tubuh, bertaburan kuda hinaan dan tawa jekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Saudara, kematian Yesus menjadi simbol penderitaan, tetapi juga kemuliaan. Melalui tubuh yang terkulai dan darah yang tercurah, Ia menyatakan cintanya bagi setiap kita. Kematiannya menjadi kurban penebusan terakhir. Seperti pernyataan Paulus dalam Ibrani 10 ayat 18. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami mengakui di hadapan-Mu pikiran dan perbuatan kami yang kerap menyimpang dari rencana-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami yang tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia bahkan rela berkorban bagi kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami yang telah ditebus, tetapi kerap kali tak berlaku kudus dan mementingkan keinginan daging kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang mati bagi setiap kami. Amin. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku.
salib itu, dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Bagi kita yang telah mengakui dosanya dan bertekad untuk hidup di dalam pengharapan, terimalah berita anugerah menurut Yesaya 53 ayat ke-5. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni dosa kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Umat yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari Jumat Agung ini kami dapat bersama-sama mengenang kembali arti dan makna pengorbanan Kristus bagi hidup kami. Tuhan, saat ini kami mempersiapkan diri kami dan memohon urapan Roh Kudus agar kami dapat
merenungkan firman-Mu, membaca bersama-sama dan juga menyimak setiap firman yang disampaikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, persiapkanlah kami agar sabda-Mu senantiasa tertabur dalam hati dan pikiran kami. Juga Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam keseharian kami, sehingga makna salib dapat nampak dan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari di hadapan setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon urapan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluk di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang-orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuannya. Hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak.
Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau tak menjawab seruanku waktu siang, dan waktu malam tidak juga aku tenang. Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertata di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibitkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Pembacaan surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi
Apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan pasal 19 ayat 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai dengan pasal 19 ayat 37. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepadanya, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada hari Paskah
aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencabuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia, bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas salib itu. Bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan akulah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan,
ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi untuk jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bencana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan sebuah bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum air anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada Jumat Agung ini ialah kedaulatan Allah dalam salib. Ada seorang pendeta yang menceritakan sebuah kisah. Pendeta ini berkata, ada seorang ayah memancing bersama anaknya dan teman anaknya. Mereka anak-anak yang baru berusia 6 tahunan. Mereka bertiga berlayar menggunakan sebuah perahu menuju tengah lautan. Karena keasikan memancing tanpa terasa dan tanpa sadar, perahu mereka perlahan-lahan terbawa arus laut dan hembusan angin. Hingga perahu mereka semakin jauh dan jauh. Mereka baru sadar sudah ada di tengah samudra, ketika perahu mulai terombang-ambing dilanda gelombang dan badai. Angin badai semakin kencang menerpa perahu mereka hingga pada akhirnya perahu itu terbalik. Di perahu yang terbalik itu hanya ada 2 pelampung yang mengambang. Sang ayah berpikir dan juga berkata kepada kedua anak itu, "Nah, kalau 2 pelampung ini diberikan kepada kalian, ayah akan mati, kelelahan dan tenggelam.
Tetapi kalian juga pasti pada akhirnya akan mati terombang-ambing di laut luas karena kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku harus memakai salah satu pelampung itu untuk bisa menyelamatkan salah satu dari kalian. Lalu sang anak berkata, "Ayah, biarkanlah temanku yang memakai pelampung itu. Ayah harus menyelamatkan dia. Orang tuanya pasti menantikannya. Aku mengasihi ayah dan aku juga mengasihi temanku." Gelombang air terus menerpa, angin kencang pun terus melanda. Dengan berat hati, sang ayah memberikan pelampung itu kepada teman anaknya. Sang ayah sambil menangis berkata, "Ayah mengasihimu anakku." Dan saat itu juga anaknya menghilang ditelan gelombang. Sang ayah dan teman anaknya berusaha bertahan hidup di tengah puing-puing perahu dan juga gelombang lautan. Mereka terombang-ambing beberapa hari tanpa makan dan minum, hingga akhirnya ada sebuah kapal kontainer menemukan dan menyelamatkan mereka berdua. Sang pendeta menutup khotbahnya dengan mengatakan, "Kasih Allah begitu besar, seperti seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya demi menyelamatkan nyawa teman anaknya." Nah, setelah selesai ibadah, ada seorang pemuda menghampiri sang pendeta. "Pak Pendeta," kata pemuda ini, "saya pikir kisah yang Bapak ceritakan tadi tidak realistis, tidak logis, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang ayah tega membiarkan anaknya mati tenggelam demi menolong teman anaknya?" Pak Pendeta menghela nafas, ia tersenyum. "Benar sekali, memang apa yang diperbuat oleh si ayah dan anak itu tidak realistis, tidak logis, dan tidak masuk akal. Tetapi itu betul-betul terjadi. Sayalah anak yang diselamatkan itu," kata sang pendeta. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih Allah kepada manusia memang tidak realistis, memang tidak logis dan sangat sulit dipahami oleh akal pikir kita sebagai manusia. Tetapi itulah yang terjadi. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih Allah. Roma 5 ayat 8 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Yesus mati bukan karena terpaksa atau dipaksa. Yesus mati karena memang ia menyerahkan dirinya. Ia mempersembahkan nyawanya demi menebus manusia dari hukuman dosa. Salib yang menjadi alat kematian Yesus adalah wujud dari kedaulatan Allah. Apa itu kedaulatan? Kata daulat berasal dari bahasa Arab, daulah, yang berarti kuasa. Berdaulat artinya mempunyai kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, daulat juga berarti kekuasaan atau pemerintahan. Berdaulat artinya juga berkuasa atau memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara atau daerah. Kamus filsafat juga mengatakan kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas atau kekuatan lainnya. Jadi kedaulatan selalu berkaitan erat dengan kuasa atau kekuasaan. Ketika kita berbicara kedaulatan Allah, itu berarti kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang berdaulat, pribadi yang memerintah, pribadi yang berkuasa atas segalanya. Tidak ada kekuatan atau otoritas lain yang mampu mengatur dan mengendalikan Allah selain diri Allah sendiri. Kedaulatan Allah dalam diri Yesus Kristus terlihat jelas saat Yesus berhadapan dengan kedaulatan dunia, yaitu kekuasaan para pemimpin Yahudi dan juga pemerintahan Romawi dalam diri Pontius Pilatus.
Pertama, Yesus berhadapan dengan kuasa pemimpin Yahudi. Mereka adalah para imam, kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berkuasa dalam kehidupan masyarakat orang Yahudi. Di Taman Getsemani, Yesus dikepung oleh para prajurit Bait Allah. Mereka datang untuk menangkap Yesus dengan tuduhan penistaan agama. Yohanes 18 ayat 4-5, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang engkau cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Bisa kita bayangkan Yesus begitu tenang menghadapi pasukan Bait Allah yang membawa pedang dan pentungan. Mereka bermaksud menangkap Yesus dengan tuduhan yang dibuat-buat. Yesus bahkan 2 kali mengatakan, "Akulah dia yang kamu cari." Dan Yesus tidak melarikan diri. Yesus tidak sembunyi. Yesus juga tidak melawan. Bahkan ketika Petrus mengangkat pedang, memotong telinga Malkus, salah seorang prajurit Bait Allah, Yesus melarang Petrus untuk melakukan perlawanan. "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan oleh Bapakku kepadaku?" Yesus sudah tahu, Yesus sudah siap menghadapi penderitaannya. Bahkan Yesus sendiri yang datang ke Yerusalem untuk menerima kematiannya. Disinilah kita bisa melihat Yesus berdaulat atas dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus berhadapan juga dengan kekuasaan pemerintahan Romawi dalam diri Pontius Pilatus. Yohanes 19 ayat 10-11, maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Pilatus berupaya menunjukkan kekuasaannya sebagai pemimpin pemerintahan, sebagai seorang kepala pasukan, dan juga sebagai seorang eksekutor. Tetapi Yesus mengingatkan Pilatus bahwa kekuasaan yang ia tunjukkan di hadapan Yesus semuanya berasal dari atas, dari Allah. Kekuasaan ketika berada di tangan manusia seringkali disalahartikan dan disalahgunakan. Kita dapat melihat kekuasaan yang disalahartikan dan juga disalahgunakan oleh manusia ketika para pemimpin Yahudi memiliki kekuasaan. Mereka menekan masyarakat dengan aturan-aturan agama yang mereka buat sendiri. Mereka berusaha menyingkirkan orang yang dianggap saingan. Mereka membenci orang yang justru berbuat baik. Mereka menghasut umat, menghancurkan orang lain. Ketika Pontius Pilatus memiliki kekuasaan, ia menjajah, ia menindas, merampas, menghukum, dan juga membinasakan. Tetapi lihatlah kedaulatan Yesus, kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus membebaskan, menyembuhkan, menghibur, mengampuni, dan juga menyelamatkan. Kedaulatan yang dimiliki Yesus bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa dan juga untuk menyelamatkan manusia. Yesus berdaulat atas nyawanya sendiri. Karena itu ia tidak membela diri apalagi melakukan perlawanan dan pembalasan. Yesus menyerahkan dirinya untuk diperlakukan secara tidak adil. Bukan karena kekuasaan para pemimpin agama ataupun Pontius Pilatus. Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku." Yesus mengalami sengsara, menderita, disalib, dan mati bukan karena kuasa Pontius Pilatus dan bukan karena kuasa para pemimpin Yahudi, melainkan karena kedaulatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat mengambil nyawaku,
selain aku sendiri yang menyerahkannya. Kedaulatan Yesus juga nampak dalam proses penyaliban. Injil Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Yesus memikul salibnya sendiri sambil berjalan menuju tempat kematiannya yang disebut Bukit Golgota. Salib yang berat puluhan kilo dipikul Yesus tanpa bantuan orang lain. Ia dengan sukarela memikul salib, alat kematiannya sendiri. Berbeda dengan Simon dari Kirene, ia disebut sebagai orang yang sial, orang yang apes, orang yang tidak sengaja menyaksikan penyaliban Yesus, tetapi ketika Yesus jatuh, Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus oleh prajurit Romawi. Ia tidak berdaya untuk menolak apalagi melawan. Dan yang paling mengejutkan, Yesus menyelesaikan tanggung jawabnya sampai kematiannya. Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai. Bukti bahwa ia sungguh-sungguh mengerjakan sampai tuntas kehendak Bapanya. Yesus tidak perlu dibantu oleh para prajurit Romawi untuk menyelesaikan tugas dari Sang Bapa dengan mematahkan kaki Yesus agar mempercepat proses kematiannya. Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai sosok yang mengatur penderitaan dan kematiannya sendiri dan memperkuat kedaulatan Allah dalam salib. Sebab salib adalah salah satu bagian dari rencana Allah dalam penyelamatan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang terkasih, dari rangkaian penangkapan, pengadilan, penyiksaan, hingga penyerahan nyawa Yesus di atas salib, kita dapat melihat bahwa kedaulatan Allah melalui Yesus Kristus bukanlah kedaulatan dalam rangka merebut tahta kerajaan Israel atau merebut kekuasaan dunia. Yesus berdaulat dan memilih jalan salib untuk menunjukkan cinta Allah pada manusia yang terikat kuasa dosa. Ketika salib Yesus ada di hadapan kita, kita diajak untuk melihat salib Yesus dan kita diajak untuk mau merendahkan diri. Sama seperti Kristus, dari Sang Pemilik segala sesuatu yang berdaulat, dari status raja segala raja, dari seorang anak tunggal Allah, ia rela menjadi manusia yang tak berdaulat, manusia yang tak berdaya, manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Demi apa? Demi merangkul kembali manusia ke dalam kemuliaan Allah. Saya membawa sebuah salib. Kalau kita ditanya, apa arti salib buat Bapak Ibu sekalian? Mungkin jawabannya beda-beda. Dunia melihat salib sebagai simbol kebodohan, simbol hukuman, simbol penderitaan, simbol kehinaan, dan juga simbol kejahatan. Karena penjahat yang paling keji layak mendapatkan salib. Tetapi di mata Yesus, salib adalah simbol kemuliaan. Salib bukan lambang kalah, tetapi lambang mengalah. Salib bukan lambang menyerah, tetapi lambang berserah. Salib bukan lambang derita, tetapi lambang cinta. Salib bukan lambang kutuk dan laknat, melainkan lambang setia dan taat. Salib bukan lambang korban, objek yang menderita, melainkan kurban, persembahan diri. Kedaulatan Allah dalam salib bukan soal berkuasa, bukan soal memiliki, bukan soal menguasai atau mendominasi, melainkan kesediaan untuk memberi apa yang dimiliki, kesediaan untuk taat dan setia sampai mati. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, di hari Jumat Agung ini kami bisa kembali memaknai salib yang berdaulat, salib yang penuh dengan kuasa, salib yang memancarkan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami meyakini bahwa salib bukanlah lambang kekalahan, melainkan lambang mengalah. Kami percaya salib bukan lambang korban, tetapi juga lambang kurban, persembahan diri Yesus Kristus bagi penebusan dosa kami. Kami memahami juga Tuhan bahwa salib bukan lambang penderitaan, tetapi lambang kesetiaan dan ketaatan. Biarlah kami juga dapat melihat kuasa Tuhan di dalam salib yang telah Yesus Kristus nyatakan. Dan biarlah kami juga diberikan kemampuan untuk selalu memancarkan salib Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi kami yang saat ini mengalami pergumulan, kami yang saat ini sedang berlari dan bersembunyi dari segala persoalan kami. Kami yang saat ini merindukan damai sejahtera dalam segala segi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir, kiranya darah Kristus yang saat ini tercurah dan tubuh Kristus yang sudah dipersembahkan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami yang akan datang. Berkati kami, anggota jemaat kami yang sakit, yang lemah dan tidak berdaya, supaya mereka juga tetap mengalami pengharapan di dalam setiap pengorbanan Kristus yang saat ini diperingati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, usaha kami, segala bisnis yang kami lakukan, kiranya dapat memberikan kecukupan bagi kehidupan perekonomian keluarga kami. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan GKI Kebonjati, dalam segala pergumulan kami sebagai gereja, biarlah kami juga senantiasa dikuatkan, dipersatukan untuk terus melayani jemaat-Mu, untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan jemaat kami. Dalam segala pergumulan kami, kiranya Tuhan juga terus memberikan tuntunan agar kami bisa tetap melayani di dalam segala keterbatasan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam situasi pasca politik pemilu. Tuhan kiranya terus mempersatukan bangsa kami sehingga siapapun yang saat ini sudah terpilih menjadi presiden, wakil presiden dapat mengemban tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan terus mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan, kiranya pengorbanan Kristus menjadi titik awal bagi bangsa, negara kami dan dunia ini untuk mau bertobat, untuk mau mementingkan kepentingan bersama, kepentingan dunia, sehingga dunia ini semakin hari semakin dapat dipulihkan. Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang menjadi dasar kehidupan kami, senantiasa menaungi, menyertai, dan juga memberkati kami. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Kristus telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Marilah kita pun memberi hidup kita untuk hormat dan kemuliaan namanya. Roma 6 ayat 10 sampai dengan 11 menyatakan, sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun ia hidup, yakni hidup bagi Allah,
Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun QR Code seperti yang terdapat di depan tempat duduk Bapak, Ibu, Saudara. Persembahan juga dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang kecil. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami. Putra-Mu telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus hidup kami. Inilah persembahan kami Tuhan, yang kami bawa dengan ungkapan syukur. Terimalah hidup kami ya Tuhan, yang kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Allah tetap berdaulat dalam kematian sekalipun. Menyusuplah dosa, telah merusak kehidupan, mengubah dunia, berselimut kegelapan. Manusia fana, diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang oleh kasih Yesus Tuhan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penutannya bimbang dan ragu menerpa, tetaplah kau percaya, anugerahnya selalu nyata. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Terguling
Tuhan kita percaya terjadi. Kuasanya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya, Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan, Ia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan. Nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana, amin. Hosana, Hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana.